Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati dan Allah muliakan, amin. Serta saudara Fesyar dimanapun Anda berada yang Allah rahmati, amin ya rabbal alamin. Perjuangan yang solid diimbangi dengan doa. Perkenalkan, saya Abid, dai asli dari Palangkaraya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Gen Z dan Gaya Hidup Halal, Membangun Benteng di Tengah Badai Modernitas. Saudara Fesyarku dimanapun Anda berada, hari ini kita berdiri di persimpangan zaman. Di satu sisi Gen Z disebut sebagai generasi paling melek teknologi, paling kreatif dan paling terdidik dalam sejarah. Tapi di sisi lain kita juga adalah generasi yang paling rentan tersesat dalam pusaran gaya hidup yang serba instan, yang seringkali menjauhkan kita dari nilai-nilai halal yang menjadi pondasi kehidupan seorang muslim. Kita hidup di era di mana memesan makanan halal tinggal klik aplikasi. Tapi di saat yang sama kita juga dengan mudah terjerumus dalam riba digital melalui pinjaman online yang menggoda. Kita bangga menjadi bagian dari generasi yang peduli lingkungan, tapi sering lupa bahwa gaya hidup berkelanjutan dalam Islam dimulai dari memastikan setiap yang kita konsumsi, mulai dari pakaian, makanan, hingga konten yang kita tonton harus halal dan thayyib. Lihatlah di realita di sekitar kita. Banyak sekali anak muda yang begitu ketat memilih skincare berlabel vegan, tapi abai terhadap sertifikat halalnya. Banyak yang bersemangat mengikuti tren investasi kripto, namun tak paham bahwa ada alternatif syariah yang lebih aman dan berkah. Banyak yang menghabiskan berjam-jam untuk menonton konten hiburan, tapi enggan meluangkan 10 menit untuk menuntut ilmu agama. Inilah yang disebut krisis identitas modern. Ketika kita lebih mengenal brand-brand ternama daripada ajaran Rasulullah. Ketika kita lebih hafal lirik lagu pop daripada ayat-ayat Al-Quran tentang muamalah. Apakah kita akan membiarkan diri terombang-ambing oleh arus tren sesat yang menyesatkan? Ataukah kita akan berpegang teguh pada kompas syariah yang abadi? Tapi saudaraku, gaya hidup halal bukanlah sekedar tentang apa yang masuk ke dalam perut kita. Ia adalah filosofi hidup yang menyeluruh dari cara kita bernafkah, cara kita sepenuhnya berkomitmen pada gaya hidup halal. Sesungguhnya kita sedang membangun benteng pertahanan diri di tengah gempuran budaya hedonis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Ayat ini bukan sekedar perintah, tapi tameng bagi generasi kita. Di zaman di mana setan hadir dalam bentuk lain, dalam bentuk algoritma media sosial yang menjerumuskan, dalam bentuk iklan-iklan yang menipu, dalam bentuk normalisasi maksiat yang dibungkus tren populer. Maka kepada pemuda Islam, mari kita jadikan gaya hidup halal sebagai identitas, bukan sekedar pilihan. Jadikan ia sebagai kebanggaan, bukan beban. Bagaimana memulainya? Mulailah dengan hal-hal kecil. Perhatikan sumber penghasilan, seleksi tontonan dan bacaan, serta pilihlah lingkaran pertemanan yang saling mengingatkan pada kebaikan. Gunakan teknologi untuk mencari ilmu agama dan bergabung dengan komunitas yang peduli syariah. Karena sesungguhnya ketika kita konsisten pada jalan halal,
Allah janjikan keberkahan yang tak terduga. Keberkahan itu bukan hanya soal harta melimpah, tetapi ketenangan jiwa, kemudahan urusan, rezeki yang cukup dan barokah, serta perlindungan dari berbagai fitnah dunia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Main gitar karena cinta seni, Fasyar memang inspirasi dai masa kini. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.